Halo, berjumpa kembali dengan kita Kumis Podcast Kumis Podcast. bersama tetap sama gua Andri dan Gue juga Alda. Halo, apa kabar semuanya para pemirsa di rumah dimanapun berada yang mungkin sedang mudik juga itu dia. atau yang sudah pulang dari mudiknya. Betul. Gitu, apa kabar? Semoga sehat-sehat. salam sejahtera. Ya. Salam hangat untuk kalian semua. Building engine. Ini dia. Oke. Ya, Pecinta KDM. ya benar. KDM forever. Iya dong. Ya, pokoknya untuk kalian yang sedang mudik hati-hati di jalan lah ya. Di jalan. Pokoknya tertib lah ini nama. Tertib, disiplin. Nanti bisa KDM ngamuk. Nyarekan ku KDM sok. Bapak aing teh atuh edan. Nah, ngomong-ngomong tentang Ngemeng-ngemeng. kita kan kembali lagi nih Nel. Tapi kita tuh di sini bukan di segmen akademis, bukan di program yang baru itu ya, karena memang kita sedang menyiapkan dulu dekat-dekat inilah kita bakalan menayangkan akademis Ya, visual gitu ya. Visual. Kalau ini kita spesialkan aja karena first time juga lah ya. kita ngobrol sama Ilham. Sekalian silaturahmi gitu kan. Ilham, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar Ilham? Mau mudik? Ya udah mudik lah, sempat mudik. Sempat mudik ya. Kemana? Sempat mudik ya ke Kampung. Tasikmalaya, ya ke kampung. Ya, masa kamu Iya. pulang kan kamu mudik gitu kan? Iya ke kampung loh anjir. Nah, bagi penonton Kumis Kenalin Podcast. dulu. Jadi biar tahu penonton Ilham Iya. itu siapa itu. Bagi penonton Kumis Podcast yang mungkin belum tahu lah ya. Siapa Ilham ini? Jadi Ilham ini teh orang. Iya orang. Enggak maksudnya. Udah curiga. Ya, Ayo, orang Ilham yang badotan. Enggak. Jadi Ilham ini teh seorang pemuda yang berkecimpung di dunia kesenian. Apa aja nih? Karawitan, apa aja sih? Berjibung di Karawitan, di seni puisi, seni novel, dongeng. Ojek. Penulis. Berarti loba ya mah. Banyak. Kita mah dikit lah. Kita mah dikit lah harganya segitu gitu kan. Jadi karawitan. Pokoknya berkesenian lah ya. Berkesenian. Nah, ternyata ada ini nih, ada apa ya? Ada hubungan dengan Mas Api. Lain hubungan aneh-aneh maksudnya bukan pertemanan. Bukan Ada pertemanan. hubungan teman. Teman. Nah, jadi bisa diperkenalkan ke Kumis Podcast Iya. gitu. Nah, kebetulan Kumis Podcast pun membuat sebuah lagu. Nah, Nah. menarik. Jadi Yang baru kemarin dirilis. Judulnya adalah Intro Dodoja. Betul. Jadi di dalam sebuah lagu itu tuh mungkin genrenya bisa dibilang rock lah ya. Teuing naon? Oh, tadinya dangdut. Oke. Enggak, rock. Nah, tapi diseling apa ya? Yang pasti jadi Yang pasti di dalam itu kita menyempilkan atau apa ya? Pokoknya mengadakan genre yang apa ya? yang sangat berbeda Yang karena beda gitu. kita mencoba untuk mix dari genre rock sama kesenian atau Sunda. kesundaan gitulah ya. Karawitan. Mm-mm. Nah, Nah, kita pengen ada budayanya. nah itu Kita dia. menghilangkan budayanya gitu. Ya makanya gitu kan memang kita pada dasarnya kita berdua si Alda dan gua pun memang suka kebudayaan lah ya. Jadi mencoba untuk hal baru gitu gimana kalau di mix. Nah, alhamdulillahnya yang awalnya kita bingung ini orang yang karawitannya siapa Memainkan gitu kan. alat musiknya siapa ya? Karena kita kan tidak punya pengalaman juga. Betul banget. Akhirnya kita Menemukan. bertemulah Iya. dengan Ilham lewat Mas April. Terima Nah, kasih juga Mas April. gitu. Mas April, terima kasih. Sama Kang Ilham ya. Sama-sama. Nah, Nah, Kang Ilham ini membantu dalam pengkaryaan musiknya Kumis Podcast yang itu Dodoja. iya. Gimana? betul. Seneng nggak diajakin? Senang sih. Ya, ya awalnya sih kaget juga gitu kan. Hmm. Karena ini pertama kalinya saya rekaman juga kan. Iya. Oke. Ya waktu itu ngerasain lah
kayak gimana pemetarannya gitu lah. Tapi malah saya yang senang banget. Iya, karena kita kan nggak punya relasi juga ya di karawitan. Tapi tidak hanya Ilham doang sih guys. Ya, ada. Jadi ada juga siapa? Novel Ari. Noval Ya, Ari. jadi Kang Ilham Betul. ini salah satunya lah ya. Salah satunya. Pokoknya kita alhamdulillahnya terima kasih banget pokoknya untuk kawan-kawan yang sudah membantu. Yang sudah terlibat dalam pekerjaan podcast Betul kemarin. banget. Gitu. Nah, selain itu kedekatan Kumis Podcast dengan Kang Ilham juga, selain tadi membantu, Ya. Kang Ilham teh membuat novel. Nah, itu Membuat dia. novel yang memang ada juga mengambil referensi dari Kumis Podcast, benar ya? Benar. Iya, Betul. gitu. Kita Saya sangat- senang sekali. Iya, senang banget gitu kan. Jadi nanti kalian bisa Alhamdulillah. langsung cek aja novelnya mah. Tadi kita cantumin lah ya di deskripsi linknya. Nah, Gitu. Nah, gini nih, sebelum ke ngobrolin novel dulu lah ya, kita ngobrolin dulu sebuah lagunya gitu kan. Kan Ilham tadi bilang bahwa Ilham tuh baru rekaman, ya deg-degannya ada gitu kan. Iya. Tapi itu tuh kan pasti menjadi sebuah apa ya? Sebuah kebanggaan tersendiri lah ya. Saya juga begitu ya merasakan anjir orang boga baturan semoga Kang Ilham karawitan pun gitu. seperti itu. Nah, semoga Kang Ilham pun seperti itu. Nah, saya tuh pengen nanya ke Kang Ilham. Gimana pada saat itu Ilham tuh kan ya pastilah nervous mah ayahnya. Ini Q&A lah ya. Nervous mah ayah gitu kan. Nah, cuman kumaha lah pengalaman pertamanya gitulah. Intinya mah gitu. Gimana waktu kesannya pada saat kita recording, kita Apalagi dengan lirik-lirik yang memang Kang Ilham juga jadikan referensi. ya intinya ada kesusahan nggak gitu atau gimana? Kalau kesusahan ya pasti ada lah karena kan baru pertama kali juga gitu kan. Terus ya kesannya ya bangga banget lah karena masih ada orang yang emang cinta dengan kebudayaan kita sendiri gitu. Apalagi kan banyak yang bilang bahwa kebudayaan Sunda itu udah terus dengan zaman. Ya, gitu. ya. Jadi waktu saya diajak ke rekaman, saya tuh kayak wah alhamdulillah nih ternyata ada orang-orang yang mau untuk menaikkan budaya-budaya kita gitu. Yeah. Maksudnya kan ke ya jangan jauh-jauh ke mancanegara lah, untuk ke masyarakat sendiri kita Nah, aja. betul. Walaupun saya juga itu membuatnya maksudnya dengan belajar lah ya. Iya. Tapi ingin gitu maksudnya Ingin pelestarian. Nah, betul. Ya karena memang betul kata Ilham, kita kan kebanyakan ya. Mungkin enggak semuanya juga yang bilang bahwa kebudayaan itu apa ya? Ya masih antara disebut apa ya? Ketinggalan zaman. Oh, Gitu, atau mungkin tapi yang mungkin gua pikir itu tuh sebenarnya banyak ya orang-orang yang ingin menaikkan budaya tuh. Iya. Cuman sama kayak kita nih, kita kan ingin lah ya, keterbatasan. cuman ada keterbatasan kemana nih gitu kan. Nah, kebetulan alhamdulillahnya kita bisa kenalan dengan Ilham Ya, gitulah. pengalaman itu kan keinginan kita, terus didalami sedikit-sedikit ya belajar, akhirnya kita ketemu juga. Betul. Terus bisa merealisasikannya, Ya. walaupun memang hasilnya ya cukup puas lah untuk kami. Iya. Tapi mungkin nanti juga bisa mengembang gitu ya. Amin. Jadi selain dalam musik karawitannya mungkin bisa ada visualnya Visualnya dengan tari, betul dengan banget. tari, atau kesenian yang lain lah gitu ya. Hmm. Jadi ada di dalam Kumis Podcast. Iya, betul banget. Nah, masih tentang lagu Kumis Podcast lah ya. Katanya nih, Kang Ilham teh pernah ngalamin sebuah hal yang mistis lah Ya, dari lagu atau lirik tersebut gitu kan. karena pengalaman yang waktu itu juga banyak ya yang sebelum kenal Iya. sama kita juga. Jadi kita memang tertarik juga. Ya. Kebetulan beliau bilang juga bahwa
ini nih anjing gara-gara kumis podcast gitu kan. Ada hal aneh nih, ada hal misteri gitu. Nah gitu, coba. Saya juga penasaran, belum soalnya tahu detail ceritanya. Betul banget. Gimana tuh Kang Ilham? Saya dari awal aja intinya. Siap. Pertama kali itu saya dengarnya emang nggak terlalu bagaimana gitu kan. Iya. Nah waktu saya dengerin lagi dan dalamin lagi, emang ada hal-hal yang janggal gitu. Kayak contohnya waktu itu saya pulang dari sini sekitar jam 9 jam 10-an. Saya dengerin lagu Kumis Podcast itu yang intro-nya itu. Di posisi saya di sini sendirian. Di sini banget. Ya, di sini banget. Saya di sini sendirian karena kan teman-teman ada yang lagi pada di atas lah atau yang lagi latihan. Ya. Nah, saya dengerin itu waktu itu saya nggak pakai headset, saya putar langsung. Nah, waktu saya dengerin itu ada kejadian kayak yang ngetuk-ngetuk ini di belakang. Ini Ya. anjir. Oke, terus Nah itu saya pikirnya kayak ada orang nih di dalam tuh. Ya di dalam. Ada orang di dalam. Nah, saya cek ke belakang tuh dan karena penasaran saya cek ke belakang. Pas saya cek ke belakang ternyata nggak ada siapa sama sekali gitu. Dua kali. Jadi ini kayak sebenarnya tadi udah tag ya, terus Andi banyak ketawa dan sekarang terjadi lagi. Tapi kita nggak akan cut untuk kagok ya mas. Lain orang biasa dibuka dah anjing. Orang biasa enggak buka dah. Sangat malah. Iya. Sok, lanjut. Nah, Dicek kayaknya. Jadi tidak ada siapa-siapa. ya nggak ada siapa-siapa juga kan. Nah, ya saya berpikir positif ya bahwa ya mungkin itu orang yang jahil gitu kan. Tapi ya pas saya cek ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, bukan cuman waktu saya di sini aja, di rumah pun sama banyak hal-hal yang emang kayak janggal lah gitu. Tapi ada hubungannya dengan yang di sini atau memang Kang Ilham aja yang peka lah terhadap hal seperti itu? Kalau disebut peka, ada beberapa orang yang emang peka. Cuman kalau dibilang mereka tuh ya tidak terlalu tahu lah akan apa yang ada di lirik ini gitu. Oh iya. Karena memang makna dari lirik ini kita tuh menceritakan ke Kang Ilham lah ya, bahwa sebuah lirik ini tuh menceritakan apa, inilah itulah gitu pokoknya mah. Nah, yang bertujuan gua tuh sama Alda itu tuh biar Kang Ilham tuh tahu dan bisa meresapi di sebuah apa ya, musiknya biar atau bisa masuk ke dalam feel-nya nah ya, itu yang ada dalam liriknya seperti apa. Nah oke, lanjut Kang Ilham. Nah, waktu di rumah juga ya saya dengerin lagi. Lanjut. Mungkin kayak saya berpikir kayak mungkin itu kejadian yang kayak ya udah gitu yang ada di sini aja. Ternyata pas saya dengerin juga waktu itu saya di kamar, saya setel lagi lagunya, saya putar lagi lagunya dan gak berlangsung lama kayak ada suara perempuan yang emang kayak dia itu ngebisikin sesuatu gitu. Jadi kayak dia tuh bisik-bisik gitu. Cuman saya nggak tahu itu artinya dia itu ngomong apa atau gimana. Kurang jelas. Iya, kurang jelas. Nah, alhasil saya matiin. Saya berpikir sejak tuh itu tadi siapa gitu? Apakah dari audionya atau kayak gimana? Oh iya. Nah, saya pasang headset dan saya dengerin lagi. Ternyata di audionya itu nggak ada bisikan sama sekali gitu. Oke, lanjut. Artinya bukan dalam Iya. Dalam lagunya berarti ya. Berarti bukan dalam lagunya. Nah, saya tuh bingung. Terus yang tadi bisik-bisik ke saya itu siapa gitu. Apalagi kan suaranya suara cewek gitu kan. Nah, cantik.
Kadinya arahna sih mah. Jeung. Sok lanjut. Maaf. Aduh, jadi fanatik. Kepencet emot. Kepencet emotnya. Kepencet emot. Aduh. Sok lanjut lah. Nah, alhasil ya saya tutup lagunya, nanti esok harinya itu waktu hari libur saya datang ke rumah teman saya dan di jam 8 jam 9 malam gitu dia tuh nanyain waktu itu kamu rekaman nih mana hasil lagunya. Nah dan di posisi itu pula itu kan rumahnya komplek tuh dan sepi banget lah. Nah kita putar lagunya di luar, tapi 5 menit kemudian ada hal yang aneh. Apa ini? Kayak waktu kita dengerin kayak ada kita mendengar ada yang ketawa-ketawa sendiri lah. Nah pas saya cek ternyata gak ada siapa-siapa juga gitu. Kita positif thinkingnya ya udah mungkin yang ada di dalam rumah atau apapun. Nah kita putar lagi lagunya, kita lanjutin. Beberapa saat kita dengerin lagunya, kita lihat sosok putih yang lagi ada di atas balkon. Itu Mas Ilham sendiri yang lihat apa? Temannya juga Berdua. Anjir, oke. Awalnya saya nggak nyadar gitu. Cuman teman saya bilang, hal itu apa nih yang di atas? Kayak putih apa? Saya bilang mungkin itu jemuran. Cuman pas dia bilang enggak, itu bukan jemuran. Kalau misalkan emang jemuran, itu harusnya nempel di tali tambang. Oh, ini tidak. Enggak, itu enggak nempel sama sekali. Akhirnya saya lihat, pas saya lihat itu mukanya memang enggak terlalu jelas karena kita tuh kayak ya udahlah kita samperin ke sana. Pas kita samperin, teman saya langsung bilang itu mukanya benar-benar hancur banget. Oh, berarti pas disamperin itu masih ada Anjir. kan biasanya hilang nih. Gua berikan demi Allah ya. Masih ada. Waktu itu dia bilang, ini mukanya hancur banget gitu. Nah, pas saya lihat lagi, emang itu mukanya kayak ya benar-benar hancur banget lah. Kayak dia tuh mukanya gimana parah banget kayak gini. Goblok aing geus anjing. Iya aing karek ngomong geus juga aing teh. Itu lucu sih. Sok. Ya, enggak apa-apa. Klarifikasi goblok. Sok lanjut. Jadi ya udah benar-benar Menakutkan lah ya. menakutkan lah gitu. Tapi si sosok itu teh terus diam di situ aja. Itu lama-lama hilang gimana, gitu. hilang? Nah, sebenarnya gini, kalau disebut hilang enggak, di situ enggak. Dia itu ngikutin kita selama beberapa jam. Sosok yang sama berarti. Iya, sosok yang sama. Nah, ini pertanyaan. Apakah ada kaitannya dengan lagu Kumis Podcast karena di play atau memang itu mah kepekaan Ilham aja gitu. Jadi sensitif gitu. Kalau disebut sensitif enggak Ada bedanya. Ada gitu. bedanya. Kalau misalkan disebut sensitif ya mungkin cuma saya aja yang lihat gitu. Jadi mau bareng ya. Ya bareng. Jadi pas saya pikir-pikir lagi pulang dari sana, kemungkinan ya dari lagu ini yang memancing dia untuk datang gitu. Oke. Lagu ini Anjir. memancing dia untuk datang. Tapi memang fun fact-nya ini Andi juga tahu karena Ya. memang di lagu Kumis Podcast itu apalagi pas di bagian apa? Sinden. Sindennya itu anjis kisahnya Kisahnya itu, begitu jadi kelam kisahnya tragis sebenarnya. Tapi nantilah kita akan menceritakan yang beda aja ya. Iya. Tentang lagu itu ceritanya kayak gimana. Mungkin sebuah video atau Ya, gimana lah. yang pasti memang Ilham juga udah tahu karena waktu pas Kita recording ketemu, itu udah dikasih tahu. Mungkin makanya jadi menarik. Ya, sebuah energinya gitu kan. Tapi itu rumah kan berada di rumah temen ya. Ya. Itu rumah teman Ilham tuh memang angker kah atau biasa aja gitu menurut Ilham atau Kalau temannya? disebut angker ya mungkin karena kan komplek ya. Oke.
dan di sebelah rumahnya itu memang ada rumah yang waktu itu belum tersewakan, masih terbengkalai. Belum, masih kosong lah ya, Ya, belum masih diisi. kosong. Nah, jadi kalau secara angker atau nggak angker ini sebenarnya nggak angker gitu. Kalau dilihat Kalau dilihat, Oke, cuman oke, ya oke. waktu kejadian itu ya saya merasa kayak ada yang anehnya aja gitu. Kejadiannya jam berapa, A? Kejadiannya Berapa? Kejadiannya itu sekitar jam 8 jam 9-an. malamnya. Iya, malam. Oke. Posisi kan waktu itu emang teman saya bilang bahwa dari jam 6 ke atas itu di daerah sana tuh udah mulai sepi lah, sepi pengunjung gitu. Gak ada Aktivitas mungkin ya. aktivitas atau Oke, apa oke, gitu. oke. Berarti ini mah harus dibikin warning nih. Hati-hati kalau dengerin Anjir. podcast Intro Dodoja. Betul. Hati-hati. Jadi Hati-hati jangan banget. jangan Sendirian, sendirian, pokoknya jangan kosong. jangan kosong. Harus banyak duitnya. Lain kosong. bukan kosong rekening, bukan. Kalau itu mah ya perlu. Itu perlu. Bakal kerasukan ekonomi. Bener sih, bener. Iya. Oke, bahayanya itu lebih pokoknya bahaya. warning dengerin lagu Kumis Podcast itu. Kade euy. Nah, itu. Jero eta mah. Jero pisan eta mah sebenarnya. Saya juga malah jadi nggak tahu ya, maksudnya ngerekam lagu itu sama Andri tuh dapat liriknya tuh ya adalah nanti kita ceritain. Cuman jadi anehnya tuh ternyata memang jadi asli gitu, maksudnya Sebuah menarik energi seperti menarik. itu. Iya, betul. Karena April juga bilang katanya ada juga kejadian yang selain itu ada yang jadi bikin kerasukan ini. Nah, tapi ini nanti boleh ceritain aja. Iya, betul. Oke, itu lanjutan dari situ apa ada lagi yang lebih parah atau gimana? Ada sih waktu kita akhirnya ke rumah teman saya itu. Nah, di jam 8:30 itu emang nggak ada apa-apa gitu. Kita mencoba untuk melupakan gitu, ya udah biarin aja gitu kan. Nah, waktu keluarga teman saya pada ke kamarnya masing-masing itu kita cuma berdua ada di ruang tengah gitu. Nah, biasalah kita aktivitas kayak main game gitu kan atau apa. Satu kejadian waktu itu ada hal yang emang nggak bisa kita lupa sampai sekarang. Waktu itu kita lagi ngobrol, tiba-tiba yang notabene pintu geser tuh ketutup rapat, tiba-tiba ngegeser sendiri, kebuka. Oke, kita mikirnya kayak oh mungkin ini kurang Tutup. kurang tutup atau apa. Positif Ya, positif. angin. Pura ku angin ngageserkeun anjing. Wah, ini angin ngageserkeun. Oke, lanjut. Nah, saya tutup lagi. Doa. Tapi tiba-tiba temen saya yang lagi duduk itu dia bilang, saya lihat dia lagi. Oh, Dia itu lagi masih tuh si yang cewek sama ini berarti gitu kan. artinya. Yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya dia bilang saya lihat dia lagi. Saya nanya nih ke dia siapa? Teman kamu atau siapa? Atau emang halusinasi kamu aja nih? Enggak, dia yang pakai baju putih, dia yang mukanya hancur sama sekali. Anjing, berarti masih terus mengikuti Iya, gitu ya. Nah, alhasil karena kayak kita diganggu terus sampai kita itu diganggu sampai jam 10, jam 11 malam. Sampai benar-benar kita itu udah muak. Udah risih lah ya. Ya, udah risih. Akhirnya saya coba ngomong langsung apa yang dia inginkan, apa yang dia mau gitu. Ya udah, saya bilang ke dia, kalau emang misalkan kamu berani, silakan aja muncul di hadapan saya. Sekarang kita ngobrol. Nah, ternyata dia itu nggak masuk ke saya, tapi ke kakak teman saya yang notabene dia adalah cewek. Anjir. Dia berikak tuh. Oke, lanjut. Jadi medianya itu bukan lewat Ya, kamera. benar. Nah, tiba-tiba ada suara yang ketawa-ketawa, kita samperin, ternyata dia masuk ke kakak teman saya. Saya coba bermeditasi. Meditasi lagi. Bermediasi. Ternyata dia itu bukan merasa risih, tapi merasa terpanggil. Anjing, anjing. Bisa teknon lah. Siroge. Masa terpanggil. Tapi ini belum beres. Belum Apa beres. nih? Apa nih hasil mediasi ini? Lanjut. Nah, saya nanya ke dia gitu, apa yang dia mau. Dia bilang,
Anjing. Wah, anjing gua merinding, Cok. Sumpah. Kirain ngeliat dong. Jangan deh. Selain dari cerita, Lebar Komis Podcast juga harus minta maaf kepada Ilham ya, jadi atas Iya, langkah iya. aku jadi memang Kalau ada masih sangkut pautnya dengan hal seperti itu. hal-hal seperti itu gitu. Jadi guys, waktu mediasi itu si sosok ini tuh meminta untuk jangan diputar lah ya lagu itu di situ gitu. Kalau memang gak mau dipanggil gitu. Intinya memang merasa terpanggil, Iya, makanya dia betul. datang, gitu kan. Anjir, orang teh expect sih ada lagu orang teh kieu gitu kan. Tapi kan memang Tapi kejadiannya keren Ham, waktu Keren, awal ya. kita bikin di daerah Dagu. Gini tuh aneh banget. Jadi Betul. saya tuh pas bikin Ham, main gitar, tapi saya tuh sambil ngebayangin sama Andri tuh, oh pas adegan ini tuh misalkan ada visual yang kesurupan. Itu nggak lama pas nyanyi di depan yang lagi lewat langsung kesurupan. Itu aneh sih. Kalau ada dokumentasinya berarti Iya. dimunculin. Iya dimunculin, bingung. ini mah gak ada soalnya. Tiba-tiba di Dagu lagi bikin. Jadi awalnya gini, kita Dikit lah ya. ceritain dikit lah ya. Pada saat itu tuh si Alda lagi nyari chordnya di mana masuknya ke kunci apa gitulah di sinden bagian sinden itu tuh. Nah, gua tuh lagi mikirin juga bahwa si liriknya tuh harus kayak gimana atau ditranslatein juga gitu kan. Memang kita juga keterbatasan lah si bahasanya gitu ya, untuk Sundanya itu pengen yang lebih di Sunda baheula teh gitu kan. Yang kita buat ya semaksimal mungkin lah ya. Semaksimal mungkin. Nah, si Alda bilang, "Ri, bagian ini tuh visualnya gini-gini." Kita jadi ke distract nih berdua tuh ngebayangin juga gimana tuh kesurupan gitu kan. Pada saat di bait lagu itu gitu kan. Liriknya itu. Nah, tiba-tiba itu tuh sekitar pukul berapa ya? 10-an ya. Enggak deh, kayaknya kurang nih jam Kurang ya? 9. Jam 9-an. Pas di bait itu pas banget di Pas bait. banget di bait itu ada sepasang laki-laki perempuan mungkin lagi pacaran lah ya. Itu tuh ngelewat. Pas bait ngelewat Si tiba-tiba ceweknya nih tergeletak tiba-tiba. tiba-tiba pingsan. Terus pokoknya kesurupan lah. Itu juga kita bengong dulu anjir. Benar ini real ini. Ini real banget. Ya udahlah kita bantu lah ya. Bantu kita dudukin di meja kita yang tempat dimana itu gua sama Alda nongkrong. Karena itu daerahnya memang agak hutan juga. Hutan juga. Di situ pun Andri disuruh nyari orang yang bisa hutan Iya, lah. nyari hutan. betul. Nah, betul banget. Nah, gua tuh nyari lah. Karena memang itu kayaknya udah nggak beres lah kayak gitu kan. Gua nyari ternyata nggak ada tuh orang yang bisanya tuh gitu lah. Tapi sampai akhirnya ada ibu-ibu itu yang memang katanya dia tuh sensitif lah, maksudnya tahu dengan hal seperti itu. Dia tuh sampai bilang ini, iya biasanya nu kieu gitu. Ya tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Takutnya gitu. memang jadi merasa terpanggil dengan pembuatan lagu itu. Ya, betul. Karena memang kita semaksimal mungkin. langsung digenjreng ke dirinya lah. Nah. Sudah nama gitu. Kayaknya ya mungkin karena gua sama si Alda tuh connect energinya. Sepertinya ya. Kayaknya gitu sehingga terpanggil si sosok yang berada di sekitar situ gitu. Cuman masuknya ke si cewek ini karena mungkin connect energinya cuman ke si cewek ini, nggak ke kita gitu. Mungkin bisa aja ke kita gitu. Nah itu sih pengalaman kita jadi, waktu makanya pembuatan pas lirik. dengar setelah lagunya jadi terus ada kejadian pas Ilham dengan teman-teman seperti ini, makanya jadi kayak anjir sarua gitu maksudnya. Jadi sama gitu, ada relate-nya lah. Ada relate-nya. Tapi itu kakaknya teman Ilham gimana tuh sembuhnya lagi gitu? Waktu itu dia sembuh lagi tuh, ya saya bikin perjanjian gitu dengan sosok ini. Oke, dengan satu syarat, saya nggak akan putar lagu ini di tempat kamu berasal gitu. ya. Tapi kamu janji nggak boleh nampakin itu satu orang pun. Akhirnya kita janji
cuman waktu itu tuh emang dia itu nggak terlalu suka lah dengan perjanjian itu. Oh. Iya nolaknya. Ya, Kayak nolaknya gitu. jadi dia bilang tuh ya emang harus kayak gini, kalau enggak kayak orang-orang di sekitar sini mungkin nganggap bahwa dia itu nggak ada gitu. Oh. Nah, Ajir, bentar. Ini berarti ada benar-benar ada kaitannya dari lagu ini nih. Karena kan kita membuat lirik itu tuh seseorang cewek yang ingin dianggap, kan gitu ya, ingin dianggap bahwa si eta teh nungguan kabogohna gitu, seorang kekasih gitu kan. Gue tuh pengen dianggap doang gitu, bahwa gue tuh memang Jadi gini, setia banget gitu kan. Enggak, jadi pengen minimal mah tahu apa yang dia rasakan seperti itu. Apa yang dia rasakan. Jadi dia sama. ada, makanya mungkin menampakkan atau apa. Betul. Nah, sama kayak yang perjanjian dengan Ayah, bahwa dia tuh memang pengen dianggap bahwa ya ada gua tuh gitu kan. Eta relate sih kadinya sih kadinya. Kalau Oke. dicocok logikan mungkin seperti itu ya. Gitu. Ada- Oke. Lanjut. Oke, merinding kan? Udah merinding ya. Nah, terus itu setelah perjanjian gimana? seperjanjian ya saya bilang ya kalau emang kamu mau dianggap, kamu jangan mengganggu orang-orang yang ada di sini, apalagi orang-orang yang emang mereka itu nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah, akhirnya dia bilang ya udah, dan dengan kata-katanya yang emang ya nggak tahu lah ya apa emang benar-benar kayak gimana gitu, tapi yang saya dengar gitu dia tuh bilang kayak ya udah kita sama-sama apa, kamu punya jiwa kamu sendiri dan saya pun punya jiwa sendiri, tapi kamu punya badan dan kamu dianggap di halayak banyak, sedangkan saya hanya jiwa yang ini. Hampa lah mungkin. Ya saya tanya lagi kenapa dia bisa kayak gitu, ternyata dia itu pernah kejadian kayak lagi di bonceng nih sama ya gak tahu gitu, sama gebetan atau sama siapanya gitu. Ternyata dia itu dikasih kabar dari orang yang boncengnya itu bahwa dia itu bilang ya udahlah kita sampai sini aja gitu. Oh, diputusin. Ya Ya. kita sampai sini aja gitu. Dan Oke, paham. dan si laki-lakinya ini yang memboncengnya ini dia bilang aku besok mau ngelamar seseorang tapi bukan kamu. Anjay. Jadi inilah ya keputusasaan atau jadi sakit hati mbak. Nah, terus setelah kejadian diputusin itu tuh si sosok ini tuh ngasih tahu lagi nggak ada kejadian lagi gitu atau gimana? Ya dia ngasih tahu kejadian bahwa dia itu kayak pikiran yang kemana-mana, kosong lah misalnya. Nah suatu hari dia itu lagi jalan di dekat daerah sana gitu, yang notabene ya nggak ada minim lah, bukan nggak ada ya, minim pencahayaan. Tiba-tiba di belakang ada dua pemuda yang lagi mabuk berat gitu kan, yang mabuk berat. Akhirnya dia itu sempat dilecehkan katanya, dan dia nggak ditinggalin begitu aja, tapi dia itu sempat disiksa. Dan yang lebih parahnya dia itu bilang bahwa ya kenapa muka saya hancur kayak gini, saya diseret dari sini ke markas mereka lah. Anjing tololnya. Ya diseret, dan diseretnya pun enggak gimana ya, kayak kita lagi nyeret bangkai binatang lah, kayak gimana gitu. Oke. Tidak bernurani. Iya. Manusiawi, tidak manusiawi. Nah, dia itu bilang bahwa bukan badannya yang diseret, bukan, jadi dia si badannya itu enggak menghadap ke atas tapi menghadap ke bawah. Tapi ini bukan Berarti kita ya, karena sama-sama di liriknya kan dua orang pemuda. Jadi bukan kita, Kalau beda itu lagi. kita spesifik. Nah, kalau itu tidak ada kaitannya. Tapi anehnya gini ya, karena kalau di lagu ini spesifiknya ceritanya tidak begitu sama semua, tapi alurnya sama. Mungkin saya berpikir lagu ini tuh mungkin jadi mewakili. Ya mungkin mau. Nah, itu kan. Mewakili. Iya. Tidak maksudnya karena saya bikin lagu tentang sosok ini,
jadinya memang sosok ini yang datangkan tidak, Tidak. jadinya mungkin menarik energi yang lain yang Iya. sama ceritanya, Betul. punya pengalaman seperti itu atas kematiannya. misalnya. Iya, betul. Karena memang kita kan ingin mengangkat bahwa kasar nama sebenarnya energi itu ada lah gitu Nah, ya ini gitu. mengangkat lagunya lah ya, garis besarnya adalah penyesalan yang memang ingin dianggap. Ingin dianggap, Jadi dia cuman tidak ada orang yang tahu gitu. menyesal atas keputusasaannya lah. Betul, itulah intinya. Wah anjir, nggak bisa kieu nya eta lagu euy. Makanya gue juga Ieu lamun viral, mata guys tonton geura. Dangukeun geura. Viral. warning, hati-hati dengan lagu Kumis Podcast Intro dulu Iya. ya. Betul. Oke. Lanjut nih. Kan kita langsung ke novel lah ya. Kan Kang Ilham teh tertarik lah ya. Karena nanti kita akan undang lagi di akademis Iya. di akhir Kamis dengan mistis. Nah, gitu. Jadi biar apa bersambung gitu. Iya, Biar iya. nanti sama Bang Ilhamnya juga silaturahmi terus, Mm-mm. ngobrol-ngobrol lagi. Karena memang banyak lah proyek. Jadi maka ke dari depan. itu kita Q&A lagi saja tentang Oke. novel dan hal lainnya. Iya. Jadi untuk novel malah kita tidak akan panjang lebar ya karena durasi oge geus loba panjang deui. Nah, itu durasi eta ge yang 11 menit lah normal. Ini panjang. Lah di sia. Arahna aing apal deui anjing. Lagu, Iya, lagu. menit. Nah, gini ya Ilham. Kan Ilham, sehat Ilham. Ilham teh kan Ilham teh ieu nya maksudna teh tertarik lah ya. Kan Ilham teh bilang. Jadi dia teh bilang nah ke gua. Jadi bilang ya Ilham bilang teh ke Andri, ke aku ya. Nah, bilangnya teh gini. Kang, boleh nggak itu lirik dari sindennya dijadiin referensi buat novel. Kata saya tuh boleh. Jadi Ilham tuh gitu deh ya. Boleh kata saya. bisa obat nih. Nah, karena yang saya pertanyakan adalah kenapa bisa tertarik gitu? Setelah kejadian itu apa sebelum kejadian itu? Nah, Pertanyaan itu dulu. Tertarik karena lirik itu ya setelah kejadian itu. Oh, Anjing, oke. Jadi anjing berpengaruh gitu ya. Berpengaruh. Ya. Oh, lagu ini berpengaruh ya. Mungkin gini nah. Yang awalnya mungkin kan Ilham tuh diceritakan kepada orangnya, diceritain sama kita bahwa si lagu teh ini gini. Nah, ternyata Ilham ngalaman ya aya nu kitu gitu kan. Ada yang kayak gitu. Wah, oke juga nih. Gimana kalau Ilham abadikan di sebuah karya? Karena orang novel? lihat kontak Ilham juga di WA itu langsung statusnya juga salah satu bait yang ada di dalam lirik Kumis Podcast. Betul. Iya, Ilham sejero naon gitu. Sejero naon Sampai nih pikiran naon ya? bikin referensi jadi novel, Heeh. jadi apa gitu. Nah, gitu. Berarti atas kejadian ini gitu. Dari dalam lah sebenarnya. Emang yang diniatkan oleh Ilham tuh apa gitu untuk menjadikan sebuah novel? Ya yang pertama ya nggak ada hal lain selainnya membantu untuk mengembangkan lah Ya, oke, kan oke. podcast ini buat ke ranah-ranah Amin. daerah lain gitu kan. Oh. Yang kedua ya sebenarnya saya ngambil dari referensi itu karena ada makna yang memang terkandung sangat dalam gitu. Yang jadi saya ambil dan alhasil waktu itu emang saya bingung gitu judulnya apa gitu, kalau misalkan terlalu sama ya mungkin ke spill gitu kan. Iya, betul. Akhirnya saya ambil judul yang lain dan saya proses 6 minggu kalau nggak salah untuk satu bab. Satu bab. Satu bab. Oke. Dan ini akan terus berlanjut ya. Ayo boleh di-spill nggak judulnya apa biar teman-teman tahu aja maksudnya. Jadi menarik lah. Iya. Nah, jadi judulnya itu Malam Kelabu di Hari Kemarin. Malam kelabu di Di hari kemarin. Gila ya. Jero sebenarnya eta ku judul lagi ke jero Nel. Nanti kita akan cantumkan linknya ya di deskripsi. Iya, betul. Oke, lanjut. Teman-teman juga tahu. Nah,
kan dikasih judul itu lah ya. Ya. Ini tuh berarti si novel tuh masih berproses lah ya. Ya, masih berproses. Sekarang yang baru ada di internet atau di media gitu. Baru berapa bab? Baru 1 bab karena untuk waktu juga ya, buat pengembangan ceritanya juga mau ke arah mana. Oke. Dan rencananya itu 10 bab dalam jangka 3 bulan. Oke. Ngelehkeun skripsi. Bikin skripsi. Skripsi mah 5 nya. Skripsi mah 5. 5 bab. Ini 10 lebih lah. Oke. Wow, keren. Jadi Ilham teh meureun dalamnya, tadi dalam sampai apalagi merasakan sendiri adalah di hati pengen angkat aja lah. Memang basicnya juga kan memang menulis Penulis, mengarang mungkin ya. Kalau rencana mah ya Kumis Podcast juga inginnya tuh membuat novel, Iya, membuat film, membuat anak. Oh, itu. Ya memang Ya, pasti. kan. Cuma kebutuhan masing-masing. Nah, itu dia. Ya, semoga aja lah ya dari apa ya sebuah karya yang mungkin kita anggaplah memang karya itu tuh sebuah hal yang apa ya, yang indah. Yap. Namun yang kita harapkan ya alhamdulillah ternyata kejadian bahwa dari sebuah bait lagu juga menghasilkan beberapa karya lagi gitu. Ya semoga lah kedepannya ada karya-karya berikutnya lagi lah ya. dari Tapi podcast kalau ini. untuk kisah-kisah yang tadi yang dialamin gitu ya, yang mistis-mistis. Iya. Ya positifnya kita menganggap mereka bahwa mereka itu maksudnya ada lah ya maksudnya hal-hal gaib itu. Ya Jadi betul kita betul. itu memang berkecimpung atau berdampingan lah Hmm. dengan hal gaib. Oke. Tapi saya juga tidak bisa menjelaskan karena memang itu mah pengalaman masing-masing. Iya memang. Seperti apa sih gaib itu misalnya ya, kan itu berbeda-beda versi juga. Ya, Yang pasti gaib itu ada. Iya. Siap. Cek Mungkin- saya teh, asing gue cek orang dia. Ada yang benang maca kayak. Cek batur kan ya Cek orang. batur kan Iya ya. ada cek. Ya pokoknya Ada men, salah. Gaib teh aya. Radio aja ya. Dia siaran di mana? sinyal Kita bisa dengarkan di sini. TV juga seperti itu visualnya langsung ada. Itu kan gaib. gaib ya. Lewat mana orang di udara kan tidak. Iya betul Lewat betul. frekuensi. Ya oke sih, itu gaib. Sinyal. Sinyal kan gaib. Kita kan nggak bisa lihat lah. Kita bisa teleponan. Mana di dia orang di Sumatera tapi bisa nyambung. Anjing gaib. Gaib betul deh. Termasuk teman yang pengen pinjam uang terus pas ditagih hilang lagi. Aduh, Gaib kata bisa. gaib pisan. Ada lagi apa coba? Anjing, tembak ibu. Ada lagi memang. Ini gaib. Ketika kita mendekati seseorang, Iya. terus seseorang ada teh tidak peduli terhadap kita. Jadi chat kita teh cuma diri aja. Nah, eta gaib. Eta mah pribadi euy. Tadi ngomong ke anjing. Closing gaib deui. Naon? Ayo oke. Naon? OTW eueuh gaib. Dia gitu nyepet ka. Goblok nyepet ka gitu. Ya. Oke Oke. ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Goblok aja nyepet. untuk menonton podcast kali ini, Kumis Podcast spesial dengan Ya. tamu Ilham, Ya. sebuah seniman pemuda Kota Bandung. mahasiswa Kota Bandung. Jadi terima kasih Mas Ilham sekali lagi ya. Intinya Kita belum kita bisa. sangat berterima kasih lah kepada Betul. Ilham ya. Dan semoga juga kita masih bisa bersilaturahmi ke Amin. depannya. Nanti mau lagi ya ngobrolnya, nggak kapok ya. Gak kapok. Aduh, nggak kapok. Semoga Siap. kita nanti bisa bersilaturahmi lagi. Amin. Oke. Kita tutup aja. Mungkin segitu aja lah ya perbincangan kita dengan Ilham. Ambil baiknya, buang Buang jeleknya. jeleknya. Dan naon deui nya? Geus lah sakitu we. Ya intinya terima kasih kepada siapapun Para kawan kumis para juga. kawan kumis juga yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe juga untuk membantu kita karena kita butuh Betul. duit. Lalu bisa berdonasi lewat link Saweria yang Ya. sudah kami cantumkan di deskripsi. Betul itu untuk apa itu Nel? Lagu. Untuknya membantu kita membuat karya-karya. Oh iya. Dan ada juga kita akan di deskripsi itu akan
mencantumkan link lagu kita Betul. dan Sekaligus dengan novelnya yang dibuat oleh Kang Ilham. Ya. Gitu. Gitu Nuhun aja, sekali Nek. lagi sehat selalu Nuhun. semuanya. Sampurasun. Sampurasun. Salam sejahtera.